Oke, selesai. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin membacakan dulu CV dari narasumber kita yang hebat hari ini. Beliau pustakawan sejati berarti ya. Dari ini ya Bu ya, memang berkecimpungnya di perpustakaan terus gini. Mohon izin saya membacakan CV-nya sebentar Bu Atia. Bu Atia bernama lengkap Bu Nur Atia SSM Hum, pustakawan, lahir di Jombang 25 April 1982. Ya, beliau berlatar belakang pendidikan dari S1 sastra Inggris nggih. Oh iya. S1 sastra Inggris Universitas Jember tahun 2003, kemudian dilanjutkan S2 Ilmu Perpustakaan dan Informasi di Universitas Indonesia tahun 2008. Oke. Beliau pernah menjadi narasumber di pelatihan akreditasi perpustakaan perguruan tinggi tahun 2020 dari FPPTI Jawa Tengah di FPPTI Jawa Tengah. Kemudian pengalaman kerja beliau sendiri, beliau juga pernah mengisi acara seminar nasional ini komunikasi ilmiah di IAIN Kudus tahun 2019. Kemudian pengalaman kerja sendiri di pelaksana Badan Penerbit Universitas Muria Kudus dari Januari 2018 sampai sekarang, Masya Allah. Kepala UPT sekarang sudah pindah tugas. Sebelumnya baru saja beliau pindah tugas, sebelumnya di Kepala UPT Perpustakaan Universitas Muria Kudus dari Juni 2013 sampai dengan 2022 awal Januari ini Bu sampai ini. Kemudian pustakawan Universitas Muria Kudus dari Maret 2009 sampai sekarang. Pengalaman organisasi beliau jadi Wakil Ketua 2 Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Masya Allah, dari tahun 2002 sampai 2023 nantinya. Kemudian Wakil Sekretaris 2 Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Ya, pengalaman lain ini pernah menjadi Mendeley Advisor dari tahun 2016 sampai sekarang, kemudian Associate Editor Directory of Open Access Journal di OAJ dari tahun 2016 sampai dengan 2019 gitu nggih. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, ini teman-teman belajar langsung dari beliau yang sering berkecimpung dengan perpustakaan dan Mendeley terutama ya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, biar nanti banyak praktek dan banyak yang mungkin ingin ditanyakan ke beliau. Langsung saja waktu dan tempat saya persilakan untuk Bu Atia, monggo. Terima kasih Bu Tinon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Ibu Iranita, Ibu Dekan, yang saya hormati Ibu Kaprodi, Ibu Latifah, dan Ibu Tinon yang saya hormati. Kemudian yang saya banggakan yang hadir hari ini mengikuti kelas Mendeley. Terima kasih Bu Tinon atas undangannya untuk bisa bertemu dengan yang muda-muda. Lupakan tahun yang disebutkan Bu Tinon tadi ya. Itu ada yang belum lahir mungkin ya Bu. Okay. Langsung saja ya Mbak-mbak dan Mas. Ada Mas ya? Mbak-mbak dan Mas-mas sekalian. Hari ini nanti kita akan belajar tentang reference manager. Jadi reference manager yang akan kita praktekkan hari ini adalah Mendeley. Namun insya Allah jika masih ada waktunya nanti di akhir kita akan overview alternatif reference manager lain. Jadi sebenarnya reference manager itu apa? Nah, reference manager itu adalah aplikasi yang membantu kita untuk mengumpulkan referensi bahan pustaka, kemudian mengelola bahan pustaka tersebut dan menggunakan referensi yang sudah kita kumpulkan untuk membuat daftar pustaka
atau referensi bibliografis lain. Kenapa kita butuh? Nah, ini yang para pejuang skripsi. Nah, para pejuang skripsi ini yang sudah merasakan. Sebelumnya, mungkin Mendeley sudah kerap didengar ya Bu di mana-mana. Teman-teman ada yang sudah pakai Mendeley? Sudah? Bagi yang sudah memakai Mendeley, mudah atau ada kesulitan? Sangat-sangat mudah ya, sangat dan memudahkan sekali ya. Biasanya pakai Mendeley untuk apa? Oh ya, kalau sudah PKM ya, yang sudah sering menulis itu biasanya memang Mendeley itu enak sekali, sudah merasakan bagaimana Mendeley sangat memudahkan kita dalam proses menulis karya ilmiah maupun non-akademis. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita menulis, apalagi karya ilmiah, adalah sangat penting untuk kita mendapatkan referensi sebaik-baiknya. Nah, kalau sebanyak-banyaknya belum tentu ya, tapi harus tepat, presisi begitu. Dan kita memang kuncinya adalah membaca. Ini penelitian dari Booth dan Bale. Nah, dia bilang hasil penelitian dia meneliti disertasi. Dia bilang bahwa peneliti tidak bisa menghasilkan hasil penelitian yang signifikan tanpa mempelajari literasi, referensi, bahan pustaka, literatur di bidang yang dia teliti itu. Jadi memang syarat utamanya adalah membaca. Tapi ketika kita sudah mendapatkan banyak referensi, kita bingung juga. Nah, referensi yang banyak itu kita kumpulkan lalu hilang. Atau kita kumpulkan lalu berserakan. Aku dulu pernah baca ini tapi di mana ya? Gitu kan. Sudah susah-susah ngumpulkannya, sudah Google begitu, muncul 1 juta gitu. 1 juta kita sudah milih satu persatu. Ada yang full text, ada yang enggak, ada yang bisa dibuka full text. Nah, itu sudah menyusahkan juga. Jadi sudah makan waktu juga itu mengumpulkan referensinya. Sudah dapat banyak, ketika kita mau menulis, kita ingat itu sepertinya ada di sini, ternyata kita salah buka. Oh, ternyata bukan di sini. Karena itu tadi berserakan. Artinya referensi yang sudah kita kumpulkan dengan susah payah itu kita harus kelola dengan baik. Nah, kita perlu bikin semacam perpustakaan pribadi. Di situ kita mengelolanya. Nah, nanti kita belajar bagaimana kita bisa memanfaatkan Mendeley untuk mengelola referensi yang menumpuk yang sudah kita kumpulkan. Setelah itu, kalau kita sudah mendapatkan referensi, kita sudah milih nih, yang aku pakai 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10, udah dibaca gitu kan, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, sudah, kemudian dipakai untuk menulis, nah kita perlu menuliskan daftar pustaka. Ketika hanya 10, kita ketik manual, tidak ada masalah, sedikit gitu kan. Tapi kalau yang kita pakai itu 25, bermacam-macam, kita nulis daftar pustaka banyak aturannya nih. Kalau jurnal, aturannya menulis daftar pustaka untuk jurnal beda dengan buku. Beda lagi jika website, beda lagi jika blog, begitu kan, dan seterusnya. Web berita dengan blog itu sudah beda lagi. Nah, harus lihat rumusnya ini bagaimana. Kalau di sini gaya citasi pakai apa Bu? Gaya selingkungnya? APA? Iya, APA. Pakai APA ya biasanya psikologi nggih. Nah, kita harus hafalkan nih, kita punya panduan APA, kemudian kita nulis satu-satu. Oh, berarti nama belakang dulu. Kemudian kalau artikel jurnal, judulnya yang diketik miring itu yang apa ya? Judul jurnalnya apa, judul artikelnya, begitu kan? Satu-satu. Kalau cuma 5-10 sih gampang. Tapi kalau 25, 30, nah itu akan menyulitkan jika kita harus mengetik satu persatu. Pakai Mendeley ini insya Allah akan sangat memudahkan. Hanya tinggal 1, 2, 3 klik sudah muncul gitu. Nanti selama kelas ini kita praktek langsung ya Bu. Nah, sebelumnya saya mau cek dulu teman-teman semua laptopnya sudah terhubung dengan internet? Oke. Saya nggak tahu ini terhubung apa enggak ya. Sepertinya tapi lancar ini. Enggak, ini karena online kok ini. Dan kemarin kami sudah memberikan link untuk Mendeley. Apa sudah download semuanya? Ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu di-download sudah semua ya.
Berarti sudah sempat membuka-buka begitu ya, pasti ini gitu. Jadi itu tadi, kita akan menggunakan aplikasi Reference Manager untuk ini, mencari, menyimpan, mengelola penyimpanan, kemudian sampai kepada penulisan. Sebenarnya Reference Manager itu bukan hanya Mendeley, tapi ada banyak. Ada EndNote, EndNote ini mahal. Ada BibTeX, ada RIS ini Research Information System, biasanya dipakai oleh teknik. Kemudian ada SiteProc.json. Yang umum dan gratis dan sering dipakai itu adalah Mendeley dan Zotero. Meskipun mereka gratis dalam keterbatasannya. Artinya jika ingin akses lebih atau ada fitur-fitur lebih itu memang harus membayar. Teman-teman, Mendeley, nah ini kita langsung ke Mendeley nih. Jadi yang kami minta teman-teman untuk download kemarin adalah yang Mendeley Desktop. Ada dua, kalau kita bisa download di website Mendeley itu adalah Mendeley Desktop dan ada Mendeley Reference Manager. Nah, kenapa harus Mendeley Desktop? Karena pada umumnya kita masih menggunakan Office yang bajakan. Ketika kita pakai Mendeley Reference Manager, dia nggak mau. Dia nggak mau pakai Office yang bajakan. Jadi kalau pakai Mendeley Desktop, dia masih mau. Nah, jadi yang sudah ori Office-nya aman. Mau pakai yang mana saja terserah. Fitur-fiturnya relatif sama antara Mendeley Desktop dan Mendeley Reference Manager. Kemudian jika Mendeley Web ini adalah Mendeley yang bisa dibuka melalui browser langsung. Nah, jadi kita nggak perlu install apa-apa, tapi kita cukup pakai browser Mendeley. Dulu Mendeley itu bisa dipakai di handphone juga, di tablet juga. Jadi mereka pakai iOS bisa, iPad, kemudian iPhone juga bisa. Lalu Android pun bisa. Tapi per 2021 kemarin mereka tidak melanjutkan fitur itu. Padahal waktu itu sangat memudahkan karena kita di mana-mana juga bisa baca. Artinya perpustakaan itu kita bawa kemana-mana gitu kan. Koleksi buku kita yang banyak itu kita bawa kemana-mana. Jadi nganggur-nganggur baca itu bisa. Kalau sekarang memang harus pakai yang paling ringkes, yang kalau paling kecil ya memang pakai tablet, pakai notebook begitu. Okay. Nah, ini sistemnya. Nah, ini sih tadi. Jadi kita bisa menyimpan, kita punya file-file nih, file-file PDF, Word dan lain sebagainya. Kita simpan ke Mendeley. Nah, ini masih gambar yang lama. Ini masih ada bisa dibuka melalui HP dan tablet. Bila sekarang nggak bisa. Atau yang sudah kita simpan ini bisa kita buka melalui pakai desktop atau reference manager tadi atau pakai browser. Kita nyimpen ke desktop, kita bisa buka lain waktu melalui browser dan sebaliknya. Kita nyimpan di browser, lain waktu kita bisa buka pakai desktop. Jadi menyimpannya juga banyak caranya. Ada yang file-file langsung disimpan atau kita simpan langsung dari browser. Nah, nanti kita pelajari caranya bagaimana. Ini sudah disuruh latihan. Oke. Oke, siap Bu. Nggih. Saya harus membuka panduan biar nanti tidak ada yang terlewat. Ada yang kesulitan dalam pengunduhan? Sudah berhasil semua ya mengunduh? Berarti kita bisa lewati pengunduhan, kemudian sudah membuat akun? Sudah semuanya? Oke. Ada yang belum? Nggak ada. Oke. Berarti teman-teman kita langsung belajar bagaimana cara menambahkan file. Silakan dibuka Mendeley Desktop masing-masing.
Mendeley desktop. See me next time. Nah, kalau yang sudah punya akun bisa langsung dimasukkan. Ini saya duduk terus nggak apa-apa ya, karena harus di depan layar. Oke, nanti dalam proses jika ada yang masih tertinggal atau ada yang kesulitan, langsung tunjuk tangan, angkat tangan, tunjuk tangan, langsung unjuk diri begitu ya. Oke, ini muncul begini karena saya punya dua-duanya ini, reference manager dan desktop. Tapi yang saya buka di sini akan adalah desktop sepanjang jalan kita pelatihan. Kemudian ada Mendeley site yang juga sudah diunduh teman-teman ya. Nanti kita pakai di Word. Kalau sudah ini ada tulisan installed, berarti sudah nggak ada masalah. Nah, ini kebetulan ada peringatan dari Mendeley, Selasa 25 Januari jam 7 sampai jam 8 GMT, ini berarti waktu Britain ya? Tidak bisa diakses, insya Allah bukan sekarang ini. Oke. Pertama, kita belajar cara memasukkan file ke Mendeley. Terlihat jelas ya. Jadi kita bisa memasukkan file langsung dari file atau folder yang sudah ada di dalam komputer kita. Kita sudah punya simpenan ini ya. Kita bisa memasukkan, kita klik file, kemudian add file, selalu pilih saja file yang akan kita masukkan. Jadi misalkan saya memasukkan kemarin sudah saya siapkan, sebentar. Mendeley, oh tidak ada. Oke, saya masukkan file saya yang ini misalkan ya. Pilih file yang akan dimasukkan, kemudian open. Nah, di sini kita akan melihat file yang baru kita masukkan. Susahnya. Edit. Oke. Di sini terlihat file yang baru saya masukkan ya, ini. Atau kita juga bisa memasukkan folder sekaligus. Jadi kita klik file, kemudian add folder.
Add folder, lalu pilih folder yang diinginkan. Lalu klik OK. OK di sini. Jadi pilih folder yang dimaksudkan, kemudian klik OK. Di sini saya tidak OK, karena akan banyak yang muncul nanti. Jadi saya cancel punya saya tidak jadi memasukkan folder. Tapi kalau saudara-saudara ingin memasukkan, silahkan. Kemudian ada teman-teman yang sudah memakai Zotero, EndNote atau yang lain? Zotero. Jika sudah memakai Zotero atau reference manager yang lain, kita juga bisa langsung impor datanya. Nah, kita klik file, kemudian impor dari apa di sini? BibTeX atau EndNote atau RIS. Kalau Zotero biasanya bisa ketika ekspor, dia bisa jadi filenya .bib begini. Cuman emang import dan ekspor melalui dan ke Zotero itu kadang-kadang agak belibet. Nah, kadang-kadang kita gagal ngekstrak, gagal apa begitu. Tapi kalau yang lain misalkan RIS dan EndNote itu insya Allah bisa jalan dengan mudah. Kemudian ada satu lagi, kita bisa langsung memasukkan dari website. Nah ini saya memberikan contoh, teman-teman coba perhatikan benar-benar, siapa tahu ada yang belum pernah memanfaatkan ini. Oke. Jadi pemerintah Indonesia itu sudah memfasilitasi kita dengan langganan banyak jurnal internasional. Alamatnya di sini, e-resources.perpusnas.go.id. Nah, jika teman-teman sudah pernah mendaftar, sudah akan bisa login, tapi jika belum, perlu mendaftar anggota dulu. Daftar anggota. Nanti coba di lain waktu, proses daftar anggotanya, kita lihat dulu, kita cermati bagaimana kita bisa memasukkan file langsung dari browser ke Mendeley kita. Saya coba login. Nah, sebenarnya e-resources ini apa saja sih yang ada di sini? Banyak sekali. Nah, jadi semua penerbit ini, Bloomsbury, Sagebooks, LexisNexis, ProQuest, kemudian bahkan ada Balai Pustaka nih. Jadi yang Melo-Melo, Siti Nurbaya dan lain sebagainya itu ada di situ. Kalau mau baca, ada Springer Nature, ada Science Direct, Emerald dan lain sebagainya. Saat ini kita coba pakai yang EBSCO, oke? Kalau saya klik EBSCO sebenarnya ada apa saja yang full text begitu. Semoga lancar. Kalau di EBSCO ini kita biasanya diminta untuk memilih salah satu database karena mereka kan ada banyak. Sesuai dengan subjeknya. Jadi ada biomedis, ada komunikasi dan lain sebagainya. Bisa dipilih atau bisa langsung semuanya aja. Saya pengen tahu di semua database itu langsung klik continue. Nah, kita lihat ya, psikologi and COVID. Oke. Nah, kita filter ke yang full text saja. Kebetulan ini yang tanggal publikasi sudah langsung difilter nih 2018 sampai 2022. Tapi kalau mau masukkan misalkan cari yang tahun 2000 begitu tinggal mengganti yang ini. Kita filter yang full text, jadi kita tahu mana yang full text, mana yang tidak. Artinya kalau kita buka kita nggak kecelik, buka ternyata disuruh bayar gitu. Nah,
Uh, Oke, kita lihat yang ini ya. Kita pastikan ini subjeknya benar atau enggak. Misalkan ini kita tertarik, oke, kita pastikan subjeknya benar atau tidak. Oke, ada psikologi, ada COVID-19, kemudian grounded theory, misalkan kita mau pakai yang grounded theory begitu. Kita klik, kita bisa klik either di sini atau di sini. Nah, kalau pakai Zotero, kita klik yang ini, sudah bisa masukkan langsung PDF-nya. Tapi kalau pakai Mendeley kita harus klik yang PDF. Jadi PDF-nya muncul. Nah, bagi yang sudah install add-in Mendeley, di browsernya muncul ini nih. Mendeley. Semuanya sudah ada? Sudah ada ya. Kita tinggal klik saja. Jika belum sign in, biasanya kita diminta sign in. Nah, ini saya belum sign in nih. Kalau sebelumnya sudah sign in di Mendeley Web, dia otomatis. Sign in. Oke, lalu kita klik, lalu di add. Nah, klik add. Oke, kita lihat biasanya kalau PDF-nya belum muncul di sini. Nah, kalau sudah ada di sini itu berarti PDF-nya sudah masuk juga ke Mendeley. Tapi jika belum muncul, memang kita harus download dulu PDF-nya. Jadi kita masukkan secara manual. Tapi bukan berarti itu 2 kali kerja. Karena memang secara manual ataupun secara langsung dari website nanti akan ada terlihat bedanya. Sebentar. Saya coba download dulu. Nah, rewelnya Mendeley yang ini biasanya tidak dialami sama Zotero. Jadi Zotero itu kalau ada begini dia mudah sekali memasukkan PDF-nya. Dan tidak semua juga harus memasukkan begini PDF-nya. Kadang-kadang misalkan kita pakai Springer Nature itu langsung kita masukkan melalui Mendeley Web ini, melalui add-on-nya Mendeley ini, itu dia langsung muncul di Mendeley-nya. Saya buka Mendeley desktop saya lihat sudah muncul atau belum. Jika belum, pastikan tadi sudah sign in ya di Mendeley desktop juga, kemudian kita sinkron. Kita klik synchronize ini. Synchronize your library with Mendeley Web. Synchronize. Ternyata belum muncul juga. Oh, sudah muncul. Sebentar, kenapa saya synchronize lagi? Oke, dia munculnya di bawahnya, harusnya 949 951. Nah, dia bacanya. Oke.
karena tadi PDF-nya belum masuk, kita klik, kemudian kita tambahkan yang di sini. Jadi teman-teman ada yang punya pandangan sebenarnya yang di kanan ini apa dan kenapa harus ada? Kira-kira ada yang tahu? Ada yang punya ide meskipun sedikit, sebenarnya apa yang di kanan ini dan kenapa harus ada? Tunjuk tangan, silahkan. Jadi kalau kita cermati, di kanan ini ada judul, kemudian ada pengarang, ada publikasi dan selanjutnya. Ini adalah metadata dari referensi atau koleksi yang kita simpan. Coba saya tunjukkan yang sudah penuh. Ini misalkan. Nah, ini kelihatan ini. Artikel jurnal, ada judulnya, kemudian ada pengarangnya siapa, judul jurnalnya, tahun, volume. Ketika kita menyimpan di Mendeley, kita perlu untuk memastikan bahwa metadata ini sudah terisi. Meskipun tidak semuanya harus diisi karena panjang sekali kalau semuanya. Misalkan abstrak, kalau kita tidak isi juga tidak apa-apa. Tapi poin-poin yang akan muncul di daftar pustaka itu yang perlu kita isikan. Oke, jadi nanti bisa ketika kita pakai nggak ada masalah, nggak ada yang kosong begitu, misalkan tahunnya kosong begitu. Nah, ini kita coba melengkapi metadata yang baru kita masukkan via web. Kita pilih, karena ketika misalkan kita pilih jurnal artikel, metadatanya beda dengan ketika saya pilih laporan. Atau beda juga dengan buku misalkan. Buku. Nah, kalau buku dia tidak akan muncul judul jurnalnya karena sudah cukup dengan judul bukunya. Saya pilih jurnal artikel, lalu isikan judul jurnalnya. Sebentar tadi. Oh, ternyata tadi yang kita masukkan bukan artikel jurnal. Oke, tidak apa-apa. Kita coba isikan. Oke, volume 40 isu 2. Halamannya 1 sampai 30. Oke, sekarang kita masukkan filenya. Nah, kalau kita masukkan filenya, kita harus turun add file di sini. Add file tadi kita simpen, saya disimpan di mana ya? Content server. Oke, jangan-jangan belum saya simpan.
Saya coba download PDF. Oh, oke, terima kasih. Oh, ternyata simpennya di sini jauh sekali. Oh, nggih, nggih. Oke, nggih. Nggih, Bu, sama-sama. Oke, ini dia filenya ketemu, kemudian kita masukkan. Nah, di sini sudah lumayan lengkap. Nah, ini logo file PDF di sini ini menunjukkan bahwa sudah masuk. Wait. Saya belum masukkan nama pengarangnya. Untuk memasukkan nama pengarang, kita mengikuti petunjuk dari Mendeley-nya. Jadi memang harus last name duluan. Nah, nama terakhir duluan, koma, kemudian nama depan dan tengahnya. Nah, kebetulan ini yang kita masukkan dari web yang ribet. Nah, kalau pas yang enak, biasanya bisa muncul langsung semuanya tanpa kita harus mengisikan satu persatu. Oke. Jangan lupa setiap kita mau menutup Mendeley atau supaya amannya, setiap kita selesai menambahkan file, baik di web maupun di desktop, kita klik sinkronisasi. Itu jika kita dalam keadaan online. Tapi jika kita sedang offline, kita belum bisa sinkronisasi ini. Mendeley Desktop, meskipun kita sedang offline, kalau kita sudah simpan filenya di situ, kita tetap bisa baca file-filenya. Kita tetap bisa baca bahan pustakanya. Sekarang kita pelajari apa saja yang ada yang ditunjukkan di Mendeley Desktop ini. Jadi di kolom sebelah kiri ini, kiri kita ya masing-masing, ini ada all documents. Nah, kalau all documents ini berarti semua dokumen yang pernah kita masukkan ke Mendeley akan muncul di sini. Semuanya. Kebetulan saya menyimpan dari 2016, maka di sini ada banyak. Tapi jika mungkin baru akan ada 1, 2, dan seberapa banyak yang saudara-saudara semua simpan. Kemudian ada recently added. Recently added ini berarti yang dimasukkan 2 minggu terakhir. Jadi kalau di sini kelihatan bahwa 2 minggu terakhir saya sangat tidak aktif memasukkan file. Nah, yang ada di sini ya yang saya masukkan 2 minggu terakhir ini saja. Lalu di sini ada recently read. Nah, ini yang akhir-akhir ini dibaca. Sepertinya ini tidak ada jangka waktu 2 minggunya. Karena sudah lama saya baca ini. Oke. Tapi berarti ini yang memang dibuka dan dibaca akhir-akhir yang paling terakhir begitu. Kemudian ada favorites. Favorites ini adalah yang kita tambahkan sebagai file-file yang terserah sesuai selera. Apakah memang favorit karena filenya lucu atau favorit karena filenya itu sedang kita butuhkan dan lain sebagainya. Untuk menambahkannya sebagai favorit supaya muncul di sini,
kita perlu klik ini. Nah, di sebelah kiri yang di kolom tengah ini, paling kiri ya, di setiap list itu ada tanda bintang, itu diklik saja. Nah, ini kalau saya klik ini berarti saya pindahkan dari favorit, tapi misalkan saya klik yang baru, yang lain, saya klik ini, maka ini akan muncul di folder favorit saya. Nah, Rebel yang baru saya masukkan tadi, sudah masuk di sini. Kemudian ada needs review. Needs review ini berarti yang dianggap Mendeley metadatanya ini belum lengkap atau perlu dilihat lagi. Biasanya adalah file-file yang baru kita tambahkan. Jadi saya klik needs review begini ya. Kemudian saya pilih salah satu yang needs review. Nah, ini kita pastikan bahwa sudah benar atau belum. Nah, misalkan ini nih, pages. Pages-nya kenapa E26439 begini kan, ini berarti kan ada sesuatu yang salah begitu. Jadi secara idealnya kalau memang benar-benar akan saya pakai, ya saya buka dulu filenya, saya cek sebenarnya ini halaman berapa, ada halamannya atau enggak begitu. Misal ini halaman Oke. Ini halaman 1 sampai dengan 13. Maka ini perlu dikoreksi halaman 1 sampai 13. Kemudian isu, ini ada isunya atau tidak. Publish me dan sebagainya, tidak ada informasi isunya, kita kosongi saja. Anggap saja ini metadatanya sudah benar, kemudian kita tinggal klik details are correct. Oke, kalau ini tidak akan muncul lagi pertanyaan dari Mendeley. Tapi kalau belum, saya sarankan yang needs review ini dipastikan dulu benar. Dipastikan memang benar-benar. Metadatanya sudah benar, isinya sudah benar, judulnya benar, dan lain sebagainya. Kemudian My Publications. My Publications ini artinya karya teman-teman sendiri. Karya teman-teman sendiri. Bisa dimasukkan melalui yang tadi, kemudian dipindah ke folder My Publication. Misalkan dulu sudah pernah bikin PKM begitu. Nah, karyanya bisa dimasukkan ke sini melalui cara kita memasukkan file tadi, kemudian dimasukkan ke My Publications. Nah, nanti kita tunjukkan bagaimana memasukkan file atau karya ke folder-folder tertentu. Kemudian kita pindah ke kolom tengah. Nah, di kolom tengah ini ada titik hijau. Ini tandanya dokumen ini sudah pernah dibaca. Kalau saya pindah ke sini. Nah, misalkan ini, ada yang titik kecil, ini berarti dokumen belum pernah saya baca sama sekali. Hanya saya masukkan saja, kemudian saya telantarkan. Ya, ini dokumen-dokumen yang di ghosting ini nasibnya titiknya kecil memang. Kemudian yang sudah saya sampaikan tadi, yang di bintang-bintang ini favorit. Lalu ada PDF. Nah, ada PDF ini berarti kita sudah menyimpan file PDF-nya, atau yang di sini Word, berarti kita simpan file Word-nya. Ada yang sama sekali kosong, berarti kita hanya simpan metadata. Nah, ini misalkan kosong, kita hanya simpan metadata. Ngapain sih kita simpan yang kosong-kosong, begitu kan? Itu biasanya karena kita menyimpan buku cetak yang memang tidak ada digitalnya. Misalkan kita punya bahan pustaka itu buku tapi tercetak, begitu kan? Nah, itu kita hanya perlu menyimpan metadatanya. Kemudian di sini, nah ini ada
title, ada menu-menu kan begini. Ini biasanya kita gunakan untuk mengurutkan, jadi sorting. Kita pengen sorting by pengarang. Kita klik others. Nah, dia berdasarkan abjad. Kalau tidak ada pengarangnya muncul duluan. Kita sorting by tahun terbit. Nah, kita klik year. Nah, coba kita lihat, ini benar-benar urut apa enggak? Nah, ini dari tahun yang paling tua. 1955 dan seterusnya. Tapi kalau saya klik lagi, dia akan berbalik dari tahun yang paling muda. Nah, dia terpublikasi tahun 2021 dan seterusnya, turun. Nah, sekarang kita belajar bagaimana membuat folder. Kita sudah mengumpulkan bahan pustaka, kita perlu membuat folder berdasarkan misalkan tugas mata kuliah gitu. Atau kita bikin folder skripsi begitu kan. Untuk mengumpulkan referensi-referensi skripsi kita. Di kolom paling kiri ada create folder. Bisa dicoba ya. Kolom paling kiri yang bawah ini ada create folder, silahkan diklik, kemudian tulis nama folder yang diinginkan. Misalkan skripsi 2022 begitu. Jadi nanti ternyata 2024 belum selesai skripsinya gitu kan. Jadi keinget, wah aku sudah mulai dari 2022 gitu. Jika sudah tercreate, nah kalau sudah ada foldernya ini kita sudah bisa memasukkan, sudah bisa mulai memasukkan dokumen yang sudah kita kumpulkan ke folder yang kita bikin. Jadi misalkan ini saya mau masukkan ini ke skripsi 2022. Kita klik kiri, tahan, kemudian seret. Tuh kenapa nggak mau diseret? Bisa ada mau. Kita seret, kita paskan ke folder skripsi 2022. Oke. Sambil dicoba semua, sudah bisa ya? Berhasil? Berhasil. Berhasil bikin folder, berhasil masukkan. Nah, ini saya coba buka skripsi 2022 yang saya masukkan tadi sudah masuk. Ini di atas di kolom tengah ini di paling atas ada nama folder. Ini menunjukkan list yang sedang kita buka ini adalah list folder skripsi 2022. Kalau saya pindah folder, dia pindah nama. Saya pindah folder lagi, saya misalkan ke all documents, dia pindah nama. Begitupun jika saudara mau memasukkan ke my publications. Kita tadi sudah masukkan karya PKM begitu kan ke sini. Itu punya saya. Nah, diklik saja kemudian dimasukkan ke my publications. Dan seterusnya. Sekarang kita sudah berhasil membuat perpustakaan di Mendeley. Kita sudah nggak bingung-bingung lagi bikin folder dan biasanya kita mengandalkan file folder explorer begitu ya di Microsoft itu. Nah, kita nggak perlu pusing-pusing lagi kalau sudah banyak begitu, karena kalau di Microsoft kan bercampur dengan banyak folder foto-foto juga, video kita dan lain sebagainya. Khusus untuk karya-karya bahan pustaka kita masukkan ke Mendeley. Tapi kalau sudah banyak seperti yang saya simpan ini, ketika kita membutuhkan, nah kadang susah juga nyarinya. Pencarian bisa dipersempit melalui ini tadi, folder yang sudah kita buat. Nah, saya dulu pernah bikin tugas linguistik 1 begitu. Kemudian ya saya pilihlah waktu itu di situ. Nah, kemudian dan seterusnya. Misalkan saya punya folder research method, saya pilih untuk mempersempit pencarian di mana. Atau
ketika kita masuk all document, misalkan saya lupa nggak mau nyari apa, lupa saya nginget, saya lupa meletakkan itu di folder yang mana begitu kan. Kita bisa masukkan kata pencarian. Jadi di desktop kanan atas pojok itu ada kolom pencarian. Nah, kita bisa itu. Kita masukkan saja. Misalkan saya cari digital library. Nah, maka muncul di sini digital library, dan lain sebagainya. Nah, lalu kita tinggal akses mana yang kita butuhkan. Beberapa cara untuk mempersempit pencarian selain melalui folder adalah melalui pemberian tag. Filter by my text. Nah, jadi kita menandai, misalkan saya buang dulu pencariannya. Misalkan salah satu file pada kolom paling kanan di metadata ini ada kolom teks. Nah, ini kita bisa isikan sesuka kita. Kita isikan misalkan psikologi begitu. Atau karena kita tahu ini yang ditugaskan oleh Bu Ira misalkan, kita tulis Bu Ira. Jadi suatu saat kita cari teks Bu Ira begitu untuk karya-karya yang ditugaskan oleh Bu Ira. Oke. Selanjutnya di lain waktu kita mencarinya bisa melalui tag ini. Nah, ini ada text filter by my text. Di sini ada beberapa filter ya. Filter by other keywords, my text, sama publications. Ini yang paling personal, ini yang my text karena kita pakai bahasa kita suka-suka begitu kan. Nah, kita klik Bu Ira. Nah, maka yang muncul yang tadinya sudah kita teks Bu Ira gitu. Ada 1, 2, 3, 4, 5 sekian artikel yang sudah pernah ditugaskan oleh beliau, misalkan begitu. Jadi itu salah satu beberapa cara untuk mempersempit pencarian jika memang koleksinya sudah sangat banyak. Lalu seringkali jika sudah lebih dari 1, 2, 3 tahun kita pakai Mendeley, kita itu lupa bahwa kita sudah pernah memasukkan file yang sama. Artinya kalau kita memasukkan file yang sama mubazir tempat, karena tempat di Mendeley yang gratis itu terbatas. Jadi kita mau hapus saja. Tapi kalau mencari satu persatu, nah mencari satu persatu itu kan repot juga ya. Maka kita hanya perlu ya. Nah ini dia. Tools. Lalu check for duplicates. Nah, ini yang kita pakai untuk menghapus salah satu yang memang ada duplikasinya. Jadi ini misalkan ada salah satu mathematics in paper misalkan. Nah, kita merge saja atau kita delete, tapi saya biasanya merge. Yeah. Jadi kalau sudah begini, satu file itu tidak akan terulang lagi di file yang lain. Tapi jangan salah, satu file bisa masuk ke dalam beberapa folder. Begini, karena kita kita bikin folder macam-macam begitu ya. Ini call for paper A, call for paper B, begitu. Ketika kita klik all documents, ini saya close dulu.
Oh, ini tadi masih teks ya. Clear. Harus saya clear. Oke. Nah, ketika kita klik all document ini, semua file yang kita masukkan ke Mendeley. Ketika kita masukkan salah satu file ke salah satu folder, dia tidak berpindah dari My Library. Dia tetap ada dan di folder itu juga ada. Artinya kita juga bisa masukkan ke folder lain. Nah, jadi saya bisa lihat file yang saya masukkan tadi baik di Colepaper B maupun di Linguistic 1. Dan tetap ada juga di All Documents. Ini yang memudahkan dari Mendeley. Jadi biasanya memang folder itu by tugas ya. By tugas, by apa yang sedang kita kerjakan. Tapi kalau begitu berarti itu adalah short term. Maksudnya kalau tugasnya udah selesai kita sudah nggak butuh lagi folder itu. Begitu. Ada juga yang suka dia by subject. Jadi ketika saya cari-cari yang lain lagi, yang subjeknya itu saya bisa masukkan ke situ. Dan jangka waktunya panjang karena suatu saat nanti ketika saya membutuhkan lagi, saya tidak perlu membuat folder lagi. Sekarang salah satu kelebihan Mendeley adalah kita bisa membaca PDF tanpa harus punya aplikasi PDF reader, misalkan Foxit atau Adobe, begitu Adobe Reader. Kita hanya perlu punya Mendeley, berbeda dengan Zotero. Kalau Zotero kita perlu aplikasi lain itu, kita perlu PDF reader. Jadi ketika kita membaca PDF, nah kita tinggal klik 2 kali file yang mau kita baca nih. Jangan yang ini ya. Nah, misalkan yang ini saja, kita bisa baca file PDF-nya di dalam Mendeley. Kemudian kita bisa melakukan banyak hal. Seperti kalau kita pakai Foxit, Foxit atau reader yang lain lah, Adobe Reader juga. Kita bisa highlight. Nah, ini penting aku highlight, ini siapa tahu nanti akan di quote. Highlight. Kita bisa pilih warna highlightnya juga. Kita suka yang pink, kita pilih pink. Oke. Oh ternyata ungu. Bisa di highlight. Kemudian bisa juga kita membuat catatan. Membuat catatan. Kita klik di atas ini ada add note. Note, kemudian mana yang mau kita buat catatan, misalkan di sini. Kita buat catatan perlu dikutip begitu. Nanti akan kita kutip. Perlu dikutip untuk latar belakang misalkan. Atau catatan yang lain. Misalkan ini. Bandingkan dengan sumber A. Semakin banyak catatan, paling enggak memperlihatkan kalau kita banyak baca begitu. Jadi enggak kosong gundulan apanya si PDF kita yang di sini. Kita juga bisa langsung copy paste dari sini ke Word. Kita klik select, kita klik yang kiri ini ya untuk memilih yang mau kita copy. Kita blok, oke. Klik copy. Lalu misalkan kita buka Word. Oke.
Nah, ini bisa kita langsung Ctrl V di sini untuk menempelkan yang kita salin tadi dari Mendeley. Oke. Nah, sekarang ini intinya ini, bagaimana kita mengutip dan membuat daftar pustaka dari Mendeley. Tapi sebelumnya sampai sini semuanya sudah berhasil sampai dengan membaca PDF? Berhasil ya? Ya. Kita buka Word. Nah, kalau kita sudah berhasil menambahkan Mendeley site yang kita unduh di references, di tab references, kita lihat di atas Word ini, sudah kebuka semua Word-nya? Oke, di tab references ini kita bisa temukan kolom Mendeley. Oke, ada yang belum muncul? Tadi informasi dari Butinon, ada yang masih belum bisa muncul Word-nya? Mendeley di Word-nya? Ya. Yang muncul Zotero. Kalau Zotero dia bikin menu sendiri. Kalau si Mendeley dia masuknya ke references. Ke tab references, tetap nggak ada. Yang di Word langsung nggak ada. Oke. Sekarang coba ditutup dulu Word-nya. Bagi yang belum muncul di Word-nya, kita coba ditutup dulu Word-nya, lalu dibuka Mendeley desktop-nya. Kita klik yang My Library ya. Di atas ini ada tools, ada biasanya kalau belum terinstall di sini tulisannya adalah install MS Word plugin. Muncul semuanya? Nah, kalau tulisannya masih install berarti perlu diklik untuk install. Di tempat saya karena sudah terinstall perintahnya uninstall, tidak akan saya lakukan. Yang belum perlu install. Udah, berhasil. Yang tadinya belum berhasil, ada yang masih? Karena saya mendekat juga harus. Faktor U, matanya harus. Nah, ini sudah terinstall berarti. Oke, coba. Kalau yang sudah bisa coba dibuka kembali Word-nya untuk melihat apakah sudah berhasil masuk plugin-nya atau Mendeley site-nya. Ya. Bentar. Klik install yang mana? Ini web importer. Tools, oke. Yang bawah. Nah, kalau sudah coba klik, coba masuk ke Word. Kalau sudah selesai prosesnya ya. Sebentar. Biar selesai dulu. Oke, sudah installed. Oke, kemudian masuk Word. Sudah oke, Mas? Ini kalau yang kelasnya muda-muda begini cepat. Berhasil? Di Word-nya juga sudah ada? Oke. Berhasil? Berhasil semua?
Itu untuk yang tadi kalau kita mau ambil langsung dari browser. Ini udah muncul nih. Ini pakai Edge ya. Ini sudah muncul. Kalau sudah muncul begini sudah bisa. Nanti harus sign in untuk bisa masukkan langsung. Nah itu. Sudah, saya belum ke sana. Sudah berhasil ya Mbak? Sudah muncul di wordnya? Sudah? Sudah? Oke. Sudah semua ya? Oke, jika sudah semua kita siap untuk mengutip dan menyusun daftar pustaka. Silahkan dibuka Word. Dibuka Word-nya. Nah, kita mau memasukkan kutipan. Kita mau ngutip, kita tahu kalau di Mendeley sudah ada, tadi sudah kita highlight, mau kita masukkan. Tapi belum kita sempat untuk copy paste tadi ya. Maka di references, nah ini ada insert citation. Klik insert citation, lalu go to Mendeley. Syaratnya di Mendeley tadi sudah ada karya loh ya. Lalu kalau memang belum dibuka, pilih salah satu yang mau dimasukkan. Kita tinggal proses copy paste seperti yang tadi sudah dicontohkan ya. Saya mau ngutip yang ini. Kita proses copy paste, kita blok, lalu kita klik copy, kita masuk ke Word, kita paste di sini. Klik kanan, klik kanan paste, atau saya lebih suka pakai Ctrl V. Oke. Ingat, untuk setiap kutipan langsung perlu diberi apa? Perlu diberi apa? Kalau kita menulis, kita mau bikin kutipan langsung. Apostrof. Shift. Ini dia. Nah, kita berikan tanda petik untuk kutipan langsung ya. Sebentar. Oke. Sudah? Sudah berhasil berhasil copy paste ke Word ya? Sudah? Oke. Sekarang kita masukkan citasinya. Jadi tadi ini kita ambil dari karya siapa begitu. Kita kembali lagi ke insert citation. Lalu di sini ada pencarian. Nah, kita cari berdasarkan pengarang atau judul yang tadi kita masukkan ya, dokumen yang tadi kita copy paste. Wijayanti. Ini tadi punya, sepertinya ini. Dipastikan ya. Kalau sudah sesuai kita pilih, kemudian kita klik OK. Nah, secara otomatis dia akan muncul citasinya. Bahwa ini dari karya beliau Lucky Wijayanti dan Nihayati. Oke.
lalu kita titik. Kemudian dalam proses kita tetap bisa mengetik seperti biasa, tidak ada masalah, kita menggunakan Word seperti biasa, sampai berapa halaman pun yang kita ketik. Dan seterusnya ketika kita harus mengutip secara langsung maupun tidak langsung, ketika kita harus memasukkan sitasi, begitu caranya. Misalkan ini sembarang ini, saya perlu memasukkan sitasi lagi. Taruhlah ini kutipan tidak langsung begitu ya, sudah saya paraphrase atau apa begitu. Saya insert citation lagi, saya cari misalkan ini, oke. Nah, seterusnya sampai dengan akhir karya begitu caranya. Insert citation maka akan muncul. Semua sudah berhasil mencoba? Berhasil mencoba. Sekarang kita membuat daftar pustaka. Sebelum membuat daftar pustaka, oke, taruhlah ini karya sudah selesai kita susun. Waktunya kita membuat daftar pustaka. Nah, sebelum membuat daftar pustaka, kita pilih dulu gaya selingkung yang akan dipakai. Jadi pada tab preferences di kolom Mendeley tadi, di style gaya selingkung ada banyak pilihan. Oke. Pada tab preferences di kotakan Mendeley ada style, kita pilih salah satu gaya selingkung. Menurut Butinon yang dipakai di psikologi adalah APA, American Psychological Associations. Nah, kalau perlu memakai yang lain, mungkin mau masukkan ke jurnal dan dia mensyaratkan style yang lain, tinggal pilih style yang lain. Misalkan kalau jurnal teknik-teknik itu biasanya pakai IEEE. Nah, misalkan kita kolaborasi sama teman teknik begitu, kemudian dimasukkan ke jurnal teknik, kita klik yang IEEE. Lalu pada daftar pustaka, kita bikin daftar pustaka ini di sini. Kita letakkan kursor tepat di tempat yang kita inginkan. Kita membuat daftar pustaka. Jadi semua sitasi sudah dimasukkan di atas. Kita membuat daftar pustaka, tinggal klik insert bibliografi. Jadi di Word, tab preferences, di kolomnya Mendeley ada insert bibliografi, klik, secara otomatis daftar pustaka akan muncul. Ada 1, 2. Saya sudah susun sedemikian rupa, sudah bikin daftar pustaka, sudah banyak, tapi saya harus ganti gaya selingkung. Padahal sudah banyak, begitu kan? Dengan Mendeley, kita bisa melakukan secara otomatis. Kita tidak perlu koreksi satu-satu. Baik sitasi di atasnya. Nah, ini kita lihat kalau IEEE kan pakai angka ya. Pakai angka, dirujuk pakai angka. Padahal kalau yang APA tadi pakai nama pengarang. Daftar bibliografinya juga beda. Kalau kita mau ganti gaya selingkung, meskipun karya itu sudah selesai, kita tinggal merubah stylenya saja. Saya mau balik ke APA. Kita klik style yang kita inginkan. Secara otomatis, sitasi maupun daftar pustaka, daftar bibliografisnya itu sudah berubah sesuai dengan gaya selingkung. Jadi yang tadi itu sudah tidak kita perlukan lagi. Kita nggak perlu baca satu-satu panduannya dan seterusnya.
sampai di sini sudah berhasil semuanya? Sudah. Ada pertanyaan? Ada yang masih ganjel, ada pertanyaan? Sudah lancar ya? Oke. Jika sudah lancar, saya boleh cek satu-satu ya Bu Tinon? Random saja. Oke, coba lihat Mendeley. Desktopnya. My Library. Oke, berarti sudah berhasil ya masuk, sudah bikin folder. Oke, sekarang yang bagian tengah, saya pengen ngecek Mendeley-nya udah ada folder, kemudian sudah sampai bikin daftar pustaka. Daftar pustaka sudah, citasinya sudah, Mendeley sekarang. Oke, ada foldernya, skripsi, oh ya, sip. Mau diperiksa? Menggabungkan? Ya, menggabungkan dua ini loh. Kan tadi ada cara. Oh, ada yang di tools, check for duplicates. Tidak ditemukan, berarti tidak ada potensi duplikasi. Oh, enggak Bu, yang itu loh. Gimana? Yang menggabungkan. Itu tadi, kalau ada potensi duplikasi gitu. Karena kalau memang karyanya beda ya tidak perlu digabungkan tuh. Kalau mau mengumpulkan ke satu folder, nah dimasukkan saja ke folder. Ini kan Bu tadi. Ya, betul. Kok enggak ada Bu? Ayo dicoba lagi. Itu itu salah taruh itu, meleset. Biasanya sampai biru, harus sampai biru dia kelihatan biru. Ini kan. Pas nah kan, ya berhasil ya. Tinggal dibuang aja. Ini klik kanan. Oh iya. Remove from folder. Oh iya. Jangan delete dokumen. Setelah delete dokumen dari My Library juga hilang. Sip. Coba lihat Word. Oh, udah tadi ya. Thank you. Mau lihat punya Masnya. Oke. Foldernya belum bikin. Tapi caranya create folder di sini Mas. Coba ini turun. Ini. Itu sudah kelihatan, create folder. Nah, betul. Oke, silakan ketik sembarang. Foldernya mau dinamain apa? Diklik lagi, itu hilang. Ini, create folder. Ya, betul. Enggak bisa. Harus terus di move lagi. Jadi documents dulu. Sudah. Sekarang coba masukkan file ke folder. Buka all documents. Naik lagi nih. Nah, klik tahan, kemudian drop ke folder yang baru dibikin. Klik apa aja, klik tahan, klik, nah terus ke folder yang baru dibikin, lagi, nah sampai muncul biru yang kayak tadi. Nah, lepas, tuh sudah masuk ke foldernya. Sama-sama, boleh lihat foldernya Mas? Yang tadi praktek, sudah berhasil ya? Oke. Sudah banyak sekali sepertinya. Ini belum bikin daftar pustaka tapi ya? Sudah? Oke, siap. Oke, sudah? Sudah.
Mahasiswa psikologi canggih-canggih, Bu Tinon. Berhasil, Mbak? Oke. Gimana? Itu berarti metadatanya belum lengkap. Nah, mungkin dia. Soalnya tadi tulisannya lentur. Oh iya, boleh. Ini memang untuk dikoreksi disesuaikan dengan yang benar. Nah, jadi tahun ini itu tadi belum ada tahunnya kan? Nah, ini tahun perlu dimasukkan. Ya, betul. Oke, berarti rata-rata sudah berhasil. Insya Allah sudah berhasil. Jika masih ada pertanyaan tentang Mendeley, jika ini nanti belum sempat ditanyakan, bisa WA saja bisa. Nggih. Silakan WA ke saya, nggak apa-apa. Sekarang kita lihat tentang Zotero. Ya, kita buat perbandingan. Sebenarnya Zotero itu lebih enak apa enggak daripada Mendeley. Secara umum sama. Secara umum sama. Kemarin saya belum sempat memberi link unduhnya untuk Zotero ya. Tapi sudah ada di bahannya kemarin di-share atau belum Bu Tinon? Yang ini. Oh belum. Oh boleh, nggih. Jadi bisa buat berlatih. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan ini link untuk mengunduh dan menginstall Zotero. Jika ada waktu kemudian mau berlatih, membandingkan jenengan lebih sesuai pakai yang mana. Sama, ada Zotero Desktop seperti Mendeley Desktop, kemudian ada Zotero Connector seperti Mendeley add-on yang di browser itu. Kemudian ada Zotero Bib, jadi yang di Word. Bisa dipakai seperti Mendeley tadi. Cara-caranya pun relatif sama seperti Mendeley. Jadi bisa menambahkan secara manual, kalau menambahkan file tadi ya. Bisa menambahkan, nah ini kalau Zotero yang enggak ada di Mendeley, Zotero bisa menambahkan melalui DOI atau ISBN. Jadi kalau kita punya buku, nah kemudian kita masukkan ISBN-nya, di situ jika dia bisa membaca database-nya, akan muncul secara otomatis metadatanya. Informasi tadi, judul, pengarang, tahun, dan lain sebagainya. Atau bisa juga kita memasukkan melalui web, seperti yang tadi dicontohkan ketika Mendeley. Dan kelebihannya Zotero ini biasanya dia membaca metadata lebih pandai daripada Mendeley. Nah, dia lebih akurat dan kita jarang, kalau untuk file PDF ya, jarang sekali kita harus koreksi. Nah, kalau di Mendeley kan tadi kita kadang-kadang harus koreksi begitu kan, kita harus menyesuaikan. Kalau Zotero dia lebih presisi, lebih akurat. Nah, sama seperti di Mendeley, kalau di Zotero itu harus juga mengisi metadata, melengkapi metadata. Jadi, tapi itu tadi kalau dia PDF dia lebih bisa secara lengkap, dia baca metadatanya. Artinya kita tetap melihat, mereview, tapi kita jarang perlu membenahi. Sama juga seperti di Mendeley.
Sebentar. Ini beda dengan yang di Mendeley. Saya contohkan saja ya. Zotero. Oke. Coba saya buka Zotero. Nah, secara tampilan relatif sama. Termasuk bahwa metadata ada di sebelah kanan. Folder di kiri, kemudian di tengah adalah list item, list referensi, pustaka, kemudian di kanan ini folder. Pada Zotero, kita bisa bikin catatan, hanya catatan saja, tanpa kita punya file di dalamnya. Jadi kalau kita klik di sini, new note, kita bisa pilih new standalone note, artinya kita hanya catatan saja, atau add child note. Kalau child note ini berarti catatan mau kita masukkan ke dalam salah satu file. Jadi misalkan kita pilih catatan ini ya, mencatatnya di kolom sebelah paling kanan, kita tulis catatan bebas, atau catatan apa saja. Misalkan kita belum sempat buka Word dan lain sebagainya, tapi kita sudah punya ide begitu akan karyanya, kita bisa tulis di sini dulu juga. Jadi ini akan dimasukkan di mana begitu. Kita juga bisa ini ada seperti dia seperti notepad begitu, bisa bold, bisa italic dan lain sebagainya seterusnya. Nah, ini tidak masuk ke dalam file, salah satu file. Tapi kalau kita mau memasukkan catatan hanya khusus di salah satu referensi tertentu, di Zotero ini bisa. Kita bisa lewat sini, klik kanan add note, atau lewat sini, add child note. Nah, ini perbedaan yang kelihatan antara si Mendeley dengan si Zotero. Salah satu perbedaan yang kelihatan. Anak misalkan atau apalah. Oke. Lalu apalagi yang bisa kita lihat di Zotero? Sama semuanya tentang menambahkan folder, sama persis dengan di sama persis dengan di Mendeley. Oke. Jadi kalau kita mau membuat folder, kita klik new collection, lalu folder 1. Oke, muncul. Jadi persis, dan cara kita memasukkan pun persis sama. Kita klik drag drop. Muncul. Kemudian pencarian item juga sama. Kita bisa mencari bebas, begitu kan? Psikologi misalkan. Kita bisa juga mencari by title. Nah, kita bisa pilih di sini title atau by everything, title, creator, year di sini, psikologi. Oh, di folder 1. Coba saya pindah. Nah, di sini muncul beberapa tentang psikologi. Cara mensitasi juga sama, relatif sama dengan yang di Mendeley, hanya saja kalau Zotero ini kita lihat dia punya ribbon sendiri, dia punya tab sendiri. Nah, di sini kita mau, saya Ctrl N saja, Zotero. Nah, kita mau add atau edit citation. Di sini kita harus pilih dulu mana pakai apa dulu, pakai APA di OK.
Oke. Saya pilih salah satu. Nah, persis sama. Ketika mau bikin daftar pustaka juga tinggal add atau edit bibliografi. Nah, dan munculnya juga sama dengan di Mendeley, dia bisa otomatis. Di Zotero juga ada ini, ada menu sinkronisasi. Nah, kalau sinkronisasi ini memang harus login dulu, artinya kita harus punya akun di Zotero dulu. Meskipun Zotero ini kita makainya nggak perlu punya akun, tapi kalau memang kita berpindah-pindah dari desktop ke web, begitu kita perlu sinkronisasi ini. Bisa dicoba-coba nanti kalau sudah diunduh, ada linknya, kemudian ada cara-caranya juga di materi hari ini. Ya. Oke, setelah mempelajari, setelah praktek Mendeley tadi, kira-kira apa pandangannya mbak-mbak atau mas-mas tentang Mendeley? Bakal dipakai enggak? Kenapa? Sebelumnya kalau bikin daftar pustaka pakai apa? Manual. Sekarang sudah menyerah pakai manual? Jangan lupa pamitan ya sama manual ya. Jangan tiba-tiba ditinggalin. Saudara-saudara, di perpustakaan UMK ada layanan kelas literasi informasi. Dan itu bisa request tempat dan waktu. Saya tunjukkan ya. Saya kurang pasti di mana formnya. Jadi kalau di perpustakaan UMK itu di layanan kita bisa lihat ada layanan ini kelas literasi informasi. Nah, selama pandemi kelas literasi dilakukan secara online by Zoom. Kelas ini untuk semua sivitas, baik dosen maupun mahasiswa, dan bisa memilih satu di antara 3 materi. Jadi kalau yang belum sempat mengikuti Mendeley di sini, temannya bisa mengikuti. Nah, ini ada penelusuran artikel jurnal dan buku elektronik. Jadi kalau mau menelusuri lebih lanjut tadi yang e-resources Perpusnas, atau mungkin ada lain selain e-resources Perpusnas, yang mau yang full text dan bisa diakses secara bebas, secara gratis, bisa mengikuti ini. Kelas tatap muka dibatasi hanya 10 sampai 15 orang. Tapi kalau online mungkin bisa lebih banyak, jadi kalau mau koordinasi kemudian menghubungi perpustakaan UMK silahkan. Nah, ada juga kelas Mendeley ini, kemudian ada Turnitin dan ada pemanfaatan layanan perpustakaan. Artinya layanan perpustakaan UMK memang apa saja yang ada di sana, kemudian bagaimana memanfaatkannya. Sudah ada yang pernah minjem buku secara online? Memperpanjang buku dari rumah? Pernah. Kalau pinjam buku tetap ambil bukunya ke sana. Tapi pesennya kan bisa melalui WA. Nah, itu silahkan
dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau layanan perpustakaan memang hadir untuk mahasiswa dan dibiayai dari mahasiswa. Jadi rugi kalau nggak memanfaatkan layanan perpustakaan, apalagi kalau memang tugas-tugasnya itu membutuhkan referensi atau bahan pustaka. Jadi dipakai sebanyak-banyaknya. Pinjem itu maksimal 10 eksemplar kok. Mau bawa seberat apapun, pokoknya mau bawa berat gitu untuk kembali atau kembalikan atau minjem gitu nggak masalah. Oke, Bu Tinon sepertinya materinya sudah habis. Oke, teman-teman psikologi ini cepat, cepat sekali. Ya, silakan. Citasi belum muncul ya? Nah, coba klik. Oh, dia nggak mau. Sebentar ya. Ya, boleh sign. Oh, diminta untuk sign in dulu. Tapi ini sudah sign in. Coba. Sebentar tak buka ini lagi. Oh iya betul. Oke, dia nggak mau buka Mendeley-nya. Dia nggak perlu. Save. Sembarang ya, di sini nggak apa ya. Kita tutup dulu. Buka lagi. Coba sekarang buka ini yang tadi. Oke. Insert citation. Nah, itu bisa. Coba ditutup salah satu biasanya. Word-nya atau Mendeley-nya. Sama-sama. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Masih ada yang mau ditanyakan sama? Oh iya, ini ada Mbak Rosa. Kalau di Word itu Mendeley sama Zotero bisa dikolaborasikan nggak jadi satu di Word gitu? Iya, nggak ada masalah sih sebenarnya Mbak. Ini tadi saya pakai Mendeley ya. Sekarang saya pakai Zotero. Sorry, Zotero-nya tertutup. Zotero. Oke, dokumen. Saya yang belum pernah coba daftar pustakanya. Apakah hasilnya akan sama atau beda kalau kita kolaborasikan?
Agung. Nah, ini sudah langsung masuk bibliografisnya. Bisa berarti. Pernah waktu itu kan dari Word-nya Zotero, pakai Zotero. Nah, mau tambahin pakai Mendeley. Kan itu di insert citation kan, kalau di Mendeley. Lalu tulisannya nggak bisa, harus kayak dihapus semua tuh Zotero-nya dulu. Coba ini saya balik lagi ya. Oh, saya pindah ke yang tadi pakai Zotero ini ya. Saya coba pakai Mendeley references. Tertulis seperti itu. Oh iya. Index area, please delete the flash citation. Oke. Iya, berarti dia nggak mau kalau Mendeley, kalau udah pakai Zotero. Oke. Ya selama ini sih saya nggak pernah perlu pakai dua-duanya ya. Jadi emang baru tahu ini. Jadi dia nggak mau. Iya, tapi kalau Mendeley dulu kemudian Zotero dia mau ya. Tapi belum tentu mau di refresh Mendeley-nya juga. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Coba saya refresh, dia mau nggak? Iya, dia nggak mau. Kalau dari Mendeley nggak mau berarti. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan ke Bu Atia? Teman-teman masih ada yang trouble atau masih ada yang mau ditanyakan mumpung beliaunya bersedia hadir di sini? Masih di sini? Sudah? Oke, tadi juga sudah diperkenankan sama Bu Atia bahwa boleh berarti ya Bu kalau misalnya tanya via WhatsApp gitu. Terima kasih sekali, luar biasa sekali materi dari Bu Atia dan luar biasa juga ini teman-teman mahasiswa yang sudah hadir. Tepuk tangan untuk kita semuanya ini. Iya, berkah selalu untuk kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas luar biasa materi yang sudah diberikan. Saya tadi juga ikut belajar, terutama yang terakhir tadi ya, ternyata penggabungan Mendeley dan Zotero juga nggak bisa, kadang ada kendalanya ya, masalah di Mendeley-nya begitu. Oke, terima kasih atas kehadirannya Bu Atia, kehadirannya teman-teman, partisipasinya teman-teman dan teman-teman dari studio juga. Terima kasih. Akhirul kalam berarti ini karena semuanya sudah tersampaikan dan teman-teman yang tadi masih ganjil sudah ditanyakan. Untuk acara pelatihan Mendeley dan Zotero yang diadakan oleh Biro Skripsi Fakultas Psikologi UMK, saya tutup. Terima kasih sekali lagi Bu Atia. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.